Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tanpa terasa hari ini kita memasuki bulan baru, bulan September, di tanggal 1 September 2025. Dan bulan ini merupakan bulan Bina Keluarga GKI di Tanah Papua. Dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan terang Roh Kudus bagi kita. Tuhan Allah yang baik, yang telah menuntun kami memasuki bulan yang baru, bulan September, dan bulan ini menjadi bulan yang dicanangkan oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua sebagai bulan Bina Keluarga. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-10. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu supaya ketika kami membaca, tuntunan Roh Kudus kami mengerti dan memahami firman-Mu bagi kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah, Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memasuki bulan September dan menjalani bulan Bina Keluarga. Di bulan ini kita belajar mengenai persembahan syukur sebagai penyembahan yang benar dari bagian firman Tuhan Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10. Dalam bagian ini Nabi Yesaya menyerukan seruan pertobatan bagi para pemimpin, bagi mereka yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin atau sebagai pemimpin masyarakat untuk bagaimana hidup dalam ketaatan. Dan mengapa Yesaya menyerukan seruan pertobatan bagi para pemimpin? Apa yang melatar belakangi seruan ini? Saudara-saudara, rupanya kehidupan moral bangsa Yehuda pada saat itu sudah semakin buruk. Mereka tidak lagi hidup dengan benar di hadapan Allah. Mereka hidup dalam ketidakbenaran, termasuk di dalamnya para pemimpin umat yang dalam kepemimpinan mereka tidak memimpin seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga dalam bagian ini, penulis Yesaya menyamakan orang-orang itu atau menyamakan para pemimpin itu sebagai menyamakan mereka sama seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Dua kota yang dihancurkan oleh Allah karena dosa dan kejahatan mereka yang begitu luar biasa. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak lagi hidup dalam kebaikan, tidak lagi hidup dalam kebenaran, tetapi yang terjadi adalah hidup dalam kejahatan karena dosa. Dan persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Marilah dari bagian firman Tuhan ini, dari seruan pertobatan yang diserukan oleh Nabi Yesaya, kita juga mau belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan, terutama kita yang dalam status sebagai pemimpin. Kita sebagai pemimpin haruslah memimpin dengan kebenaran dan kejujuran. Kita sebagai pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam kehidupan, pekerjaan, dan tanggung jawab kita. Mari kita hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kita berkenan supaya hidup kita berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan
juga supaya Tuhan berkenan atas kehidupan yang kita jalani, terutama dalam melayani masyarakat dan jemaat. Dalam bulan bina keluarga ini, mengajak kita terutama sebagai orang tua untuk meneladani Kristus dalam kepemimpinan kehidupan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, dan berkat Tuhan senantiasa menjadi nyata bagi kita, secara pribadi, tapi juga di tengah-tengah keluarga kita. Mari Bapak Ibu, kita hidup dalam pertobatan yang sungguh, dan mari kita menuruti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan di tengah-tengah hidup, kerja, karya, dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menasihati kami sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, pemimpin di dalam pemerintahan, tapi juga pemimpin dalam gereja, supaya kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami mampu melakukan kehendak firman-Mu di tengah-tengah hidup, kerja, karya, dan pelayanan kami. Pujilah Engkau Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat memasuki bulan bina keluarga, damai dan sukacita.